warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu, dan berjihadlah engkau fisabilih, di jalannya, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan keberuntungan. Wa qala ayatan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, jadikanlah sabar. Asalnya dari ista'ana yasta'inu, ista'in fil amar, minta tolonglah engkau, bis-sabri, dengan sabar. Artinya jadikanlah sabar, was-shalah, dan sholat sebagai penolong. Karena sesungguhnya sholat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Bab menjelaskan tentang tawassul dan istighotsah. Secara bahasa tawassul itu artinya ma yuqarribukum ilallah, mencari cara atau jalan yang mendekatkan kita kepada Allah, baik melalui amal-amal yang pernah kita perbuat, seperti kisah pemuda Israel ketika terjebak dalam sebuah gua di mana tertutup oleh batu. Kemudian dia minta kepada Allah dengan perantara amal yang pernah ia berbuat. Atau kita minta kepada orang-orang soleh. Maksud minta kepada orang-orang soleh di sini adalah amaliyah atau keberkahan atau kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada orang-orang yang soleh tadi. Adapun yang namanya istighotsah, istighotsah itu adalah meminta pertolongan kepada para nabi dan para kekasih-kekasihnya. Artinya maknanya lebih khusus, lebih spesifik, ya. Karena berkaitan tawassul dan istighotsah itu berkaitan dengan adanya satu pendapat di mana mengatakan bahwa tawassul itu hukumnya musyrik karena dianggap minta kepada selain Allah. Nah, makanya ini orang NU kudu ngerti bahwa untuk mencapai sebuah hajat kita itu perlu yang namanya tawassul atau istighotsah. Cuman biasanya kalau istighotsah itu momennya atau peristiwanya itu karena akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar. Seperti misalkan kayak kemarin mau ada pilpres, ada pilda, ya. Kecuali pilda cilda, ya. Kalau pilda cil nggak ada istighotsah. Karena berkaitan dengan pendapat sebuah kitab, di mana yang berpendapat juga bukan orang sembarang. Jadi ada sebuah kisah, ada sebuah kejadian di mana kitab Dalail Khairat, ya. Mungkin kalau yang pernah mondok paham kitab Dalail itu. Kitab Dalail Khairat itu dibakar oleh salah seorang syekh.
karena dianggap adalah sebagai sumber kemusyrikan. Sehingga kemudian ulama-ulama khususnya dari NU itu perlu menjawab, perlu menjelaskan bahwa yang namanya tawasul, bahwa yang namanya istighotsah itu tidak menyimpang dari syariat agama Islam. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri itu selalu ketika beliau bermunajat, bertawasul, artinya minta dengan perantara orang-orang soleh, dalam tanda kurung ada dalam tanda kutip amaliyah orang soleh. Nah, biasanya berkaitan dengan masalah tawasul itu ada pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, pertanyaan, apakah orang yang meninggal dunia dalam kuburnya tetap hidup sehingga kita bisa bertawasul dan istighotsah terhadapnya? Jadi itu yang menjadi suatu penyebab. Karena mereka yang anti dengan tawasul itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran juga, cuman ayat yang ia pakai itu nggak nyambung. Ayat yang dipergunakan untuk orang-orang kafir, bahwa sesungguhnya mereka di sini orang-orang kafir, ketika dia mati, jangankan untuk dimintakan pertolongannya, sedangkan dia sendiri udah sibuk dengan amal perbuatan waktu di dunia. Artinya logikanya nggak mungkin orang susah dimintain tolong, jangankan istilahnya di akhirat, di dunia aja dah ya. Misalkan saya datang ke Bang Ocit, Bang Ocit, ini saya minta tolong, emang kenapa? Gue butuh duit. Ya, boro-boro mau minjemin duit, gue aja banyak utangnya. Ya. Itu misalnya secara logikanya. Atau Bang Ocit mungkin lagi repot di pekerjaan, tolong bantuin saya Bang Ocit. Ya, boro-boro bantuin. Ya, gue aja repot dewek urusannya. Anda bikin juga, ya ini sebut contoh, bukan berarti saya menyamakan Bang Ocit dengan orang kafir, bukan. Ya. Artinya di alam kubur itu orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu mereka sibuk dengan apa yang harus ia pertanggungjawabkan. Nah, ayat ini dipergunakan untuk orang yang melarang bertawasul, bahwa yang namanya orang mati itu mereka sudah sibuk. Padahal di ayat lain itu dikatakan bahwa janganlah engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati, tetapi mereka tetap hidup dan tetap aku berikan rizki. Jadi pertanyaan tentang bahwa orang yang meninggal di dalam kubur itu apakah dia masih hidup sehingga bisa kita minta untuk bertawasul, itu jawabannya tentu dengan izin Allah bisa. Makanya saya itu sering ngajak ziarah ya. Ziarah itu sebetulnya bahasa Arab, asal katanya zarul yusri ziaratan, artinya berkunjung. Cuman kalau di kita yang namanya ziarah itu atau ziarah identiknya doain orang mati. Padahal ada 4 fadilah atau 4 keutamaan di dalam ziarah. Yang pertama tadhkirah, sebagai pengingat bahwa kita semua bakal mati, bakal mujur ngalor kalau kata orang dulu. Yang kedua, di dalam ziarah itu kita ada upaya untuk mendoakan. Dengan kita datang, pertama adab ziarah perlu kita perhatikan. Pertama nutup aurat, yang kedua kita datang itu dengan uluk salam. Diusahakan kita dalam keadaan punya wudu, ya. Jangan belum cebok udah ziarah ya. Atau dalam badan junub kita ziarah ya. Lalu sebelum kita duduk atau sebelum kita sila ya dikondisikan aja, karena memang ada juga beberapa makam atau kuburan yang kita nggak bisa duduk, nongkrong aja nggak bisa. Seperti kalau kita ziarah di makam UJ itu ya, kenal UJ?
Siapa Uje? Iya, Ustaz Jeffrey ya. Kita kalau ziarah ke makam Uje itu nggak bisa duduk, karena memang sekitarnya itu dapat padat dengan makam. Jadi ziarahnya itu berdiri. Jadi artinya kondisional aja. Biasanya kan kalau bisa duduk bersila itu makam-makam tertentu. Nah, pertama ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, minimalnya begitu dah. Kemudian baca syahadat, perbaiki ketauhidan kita. Setelah baca syahadat, baca sholawat. Kalau memang memungkinkan kita bisa duduk bersila ya duduk ya. Tapi jangan tiduran ya. Kalau memungkinkan kita bisa tiduran di situ lah, jangan tampung jin di situ ya. Kita bersila sebisa mungkin ya, kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Lalu sebutkan namanya orang yang kita ziarahi. Bisa? Coba ikutin ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Ulangi dari awal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, itu sebutin nama orang yang kita ziarahin. Khususnya baru Al-Fatihah. Kalau memang kita ada bawa buku surah Yasin, ya baca surah Yasin ya. Kalau kita bawa buku Majmu' Syarif, di situ ada surah Al-Mulk, ya baca surah Al-Mulk. Tapi kalau kita bawa surah Tanah jangan dibaca. Baru kita baca tahlil. Nah, selesai tahlil kan kita doa tuh, Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na minal Qur'anil. Tapi tetap diawali dengan pujian, alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ila akhirih. Jadi dalam ziarah itu ada makna kita atau fadilah berdoa. Tadi yang pertama tadhkirah, mengingatkan kita bahwa kita juga bakal mati. Yang kedua ada tadhkirah, yang kedua ada doa yang kita munajatkan. Antara doa atau mendoakan atau didoakan itu beda. Nah, kalau sudah jatuh ke didoakan itu namanya tawassul. Tawassul itu artinya tadi perlunya datangi kita, perlunya kita ziarahin, perlunya kita ngadep makam tadi, di samping tadi sebagai tadhkirah, sebagai mendoakan, dan yang ketiga kita minta didoakan. Makanya doanya ini yang menyebabkan antara musyrik dengan tawassul ini di dalam permintaannya. Kalau kita mintanya kepada kuburan, wahai kuburan, ya, misalkan Mbah Gembong, ya, Mbah Gembong, aku minta kepadamu besok saya mau hajatan, biar berkah ya Mbah, biar berkah ya. Nah, itu berarti musyrik hukumnya. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku minta kepada Engkau dengan wasilah makam ini, sebutin makam siapa. Atau ya Allah, ya Rabb, dengan karomahmu yang Engkau berikan kepada makam ini. Jadi tetap bahasanya itu dengan kepada Allah. Sama kayak kita baca ya Rabbi bin Mustafa, itu kan pasti yang dipanggil adalah Allah. Ya Rabb, ya Tuhan, bil Mustafa, dengan Tuhannya Al Mustafa, ya, maksudnya kan Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilahnya Al Mustafa.
Jadi mintanya bukan kepada Nabi, bukan, mintanya kepada Allah. Cuman perantaranya Nabi. Ini yang namanya tawasul. Ya termasuk tadi kita minta kepada Allah dengan perantara orang yang kita ziarahin. Itu yang namanya tawasul. Artinya minta kepada Allah dengan perantara. Yang ketiga, yang keempat, ziarah itu ada apabila tabarukan. Tabarukan itu artinya ngambil keberkahan. Jadi baginda Rasulullah SAW itu setiap hari Sabtu imma sayyarah wa imma rakiban. Ada kalanya jalan kaki, ada kalanya dengan kendaraan. Rokiban ini karena zaman waktu itu kan kendaraan kalau nggak unta ya keledai atau kuda, 3 kendaraan. Kalau yang naik kambing mah nggak ada dah ya. Kambing. Kemarin Bang Wajid 3 ekor kambing udah dibeli ya. Cuman ekornya doang, palanya ditinggal di pasar. Bang Wajid maning. Tenang, Munawaroh datang ini ya. Nah yang keempat itu adalah tabarukan. Tabarukan itu artinya ngambil keberkahan. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap hari Sabtu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke Masjid Quba. Masjid Quba itu, tahu Masjid Quba? Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun selain Madinah. Itu namanya Masjid Quba. Nah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau kami perhatikan setiap hari Sabtu itu datang ke tempat ini, ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, hadza maqamul mubarakah. Ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Maka yang namanya tempat yang diberkahi oleh Allah ya sudah pastinya akan mendatangkan keberkahan. Sama seperti kita datang kepada orang yang diberkahi oleh Allah. Kita datangi orang yang diberkahi oleh Allah, kayak kiai, ustadz, ya. Bukan dukun santet, bukan ya. Itu adalah orang-orang yang diberkahi. Jadi datangnya kita itu ya berharap keberkahan dari Allah. Karena ibarat bahasa orang datang ke tempat orang yang baunya wangi, ya kita berharap bau kita juga jadi wangi. Demikian juga ketika kita datang kepada orang yang diberkahi oleh Allah, sudah barang tentu kita ingin mendapatkan keberkahan juga dari Allah. Termasuk kita datangi tempat yang diberkahi oleh Allah. Ada tempat-tempat yang disinyalir memberikan keberkahan bagi kita. Yang diceritakan dalam hadis tadi itu adalah satu diantaranya adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah kata Nabi masjid yang diberkahi oleh Allah. Sehingga aku berdoa kepada Allah dengan wasilah tempat yang diberkahi oleh Allah kiranya agar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Padahal kalau dipikir baginda Rasulullah SAW itu adalah orang yang diberkahi oleh Allah. Tapi mencontohkan kepada kita, Nabi saja masih mencontohkan kepada kita untuk mencari tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah, untuk mendatangi orang-orang yang diberkahi oleh Allah, kiranya agar kita hidupnya selalu diberkahi oleh Allah. Dan itu ada. Makanya dalam keempat itu, ziarah itu ada makna tabarukan. Tabarukan itu artinya ngambil keberkahan. Ya Allah ya Rabb, dengan tempat yang Engkau berkahi ini, aku minta juga kepada Engkau agar kami sekeluarga diberkahi oleh Allah. Cuman kadang kita ada sugesti. Sugesti itu artinya ada suatu keyakinan kalau tempat itu tidak ada yang kita bawa, rasanya kurang mantap, kurang yakin. Sehingga kemudian kita orang-orang, terutama orang-orang Jawa biasanya itu kebablasan. Jadi ngambil tanah kuburan, katanya buat jimat, si ji bakal dirumat ya, dibawa ke rumah. Ini jimat dari tanah mana Bagembong ini ya. Begitu dibawa ke rumah, sampai rumah perutnya jadi kembung. Ternyata salah ambil tanah ya. Nah, ini
di kita ini kadang jadi akhirnya lebay, sugestinya berlebihan, sehingga kadang ada semacam ucapan kalau orang-orang kampung itu ketika hidupnya susah rezekinya, susah urusannya, itu kadang suka terucap, lu kagak pernah ziarah sih katanya. Nah ini juga ada pembenaran juga atau ada kandungan kebenaran juga, karena hidup itu bukan cuma urusan materi saja. Ada kalanya memang ada hal-hal tertentu yang memang ketika kita minta dan ketika kita berdoa tidak tembus dengan doa kita. Maka satu di antaranya itu adalah kita mendatangi tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Jadi kesimpulannya bahwa pendapat mereka tentang kita minta kepada selain Allah dalam arti bertawasul itu musyrik, itu tidak benar. Sebab ini salah satu di antara upaya orang Yahudi bagaimana caranya orang-orang Islam itu dia sudah tidak yakin lagi terhadap orang yang sudah meninggal. Sedangkan kita tahu dalam sejarah seluruh nabi, seluruh rasul itu secara zahiriyahnya itu kebanyakan sudah tidak ada lagi di dunia. Mereka berharap kita semua orang Islam itu tidak lagi ziarah ke makam-makam para nabi. Yang itu logikanya kalau nabi saja sudah mampu bisa dilarang, apalagi ziarah kepada orang-orang soleh, orang-orang para sunan, para wali, mereka akan dengan sendirinya akan tercegah. Kalau mereka sudah meyakini bahwa ziarah ke makam Nabi saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi ziarah kepada para wali ataupun para orang-orang soleh, karena dianggap sebagai suatu kemusyrikan. Nah, dengan kita ngaji tentang ke-N1 ini, kita bisa menjawab bahwa yang namanya bertawasul itu adalah sebuah anjuran. Artinya agar doa kita cepat dikabul oleh Allah, maka hendaklah kita bertawasul. Sedangkan istighotsah ya artinya maknanya sama. Hanya istighotsah itu biasanya jumlahnya itu lebih besar, dan ketika kita akan menghadapi masalah-masalah yang lebih besar, itu adanya dengan istighotsah. Secara bahasa istighotsah itu asal kata dari ghaithothia, artinya siraman. Kita berharap disiram oleh Allah. Siram apa? Siram rahmat kasih sayang Allah. Maka itu perlu kita yang namanya istighotsah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selalu bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'am yaghfir wa yarham ya dafian bana ya Allah ya dafian bana ya Rahman ya dafian bana ya Rahim ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi da'wa fiha subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.